Session Cloud9 Ibu Profesional Jakarta. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti acara ini. Berikut kami sampaikan aturan main selama mengikuti sharing session. 1. Mohon untuk memperhatikan adab dalam menuntut ilmu selama acara sharing session berlangsung. 2. Seluruh peserta diharapkan segera masuk ke dalam Zoom meeting begitu link Zoom dibagikan. 3. Setelah memasuki Zoom meeting, harap mematikan tombol mikrofon dan harap mematikannya selama acara berlangsung. 4. Semua peserta sharing session akan diminta untuk menyalakan video di awal acara Zoom meeting berlangsung karena akan ada sesi foto sebagai dokumentasi. 5. Semua peserta dimohon mengisi identitas di Zoom seperti contoh berikut. Nama _member IP Jakarta jika peserta adalah member IP Jakarta. Nama _domisili jika peserta bukan member IP Jakarta. 6. Teman-teman boleh bertanya ketika narasumber sudah selesai menyampaikan materi. 7. Dimohon bagi peserta saat mengajukan pertanyaan agar tidak keluar dari topik atau materi yang disampaikan oleh narasumber. 8. Silakan teman-teman bertanya dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Setelah MC mengizinkan, boleh mengetik atau open mikrofonnya. 9. Sebelum peserta menyampaikan pertanyaan, dimohon untuk menyebutkan nama dan asal domisilinya. Contoh, Talita_IP Jakarta atau Talita_ dari Jakarta bagi peserta yang bukan member IP Jakarta. 10. Peserta boleh mengajukan pertanyaan maksimum sebanyak 2 pertanyaan. Selamat menikmati dan bersenang-senang di wahana sharing session ini. Mari kita sambut MC kesayangan kita. Puncak. Pada acara puncak untuk mengikuti sharing session bersama RCIP di paperless registration. Oke, saya sapa dulu ya semuanya teman-teman yang sudah hadir on time. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir on time pada malam hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat untuk mengikuti latihan yang real karena kemarin selama 4 hari sudah disuguhkan dengan materi-materi oleh Mbak Santi. Jadi saatnya malam ini kita praktek bareng dan semoga berjalan lancar ya. Nah, selama 90 menit ke depan bersama saya, Ina Justina, yang akan menemani teman-teman semua sebagai MC dan juga akan membersamai Mbak Santi sebagai narasumber kita untuk di acara malam ini. Nah, sebelum kita masuk ke acara, demi terlancarnya acara kita malam hari ini ternyata sudah didukung oleh para media partner dan juga sponsor. Ucapan terima kasih kami sebagai panitia ucapkan untuk media partner. Yang pertama ada para ID, Event Jakarta, Kitma Jakarta, @Kitma Jakarta, Helena Sapitri, @Helena Mantra, Leila R. Ilwanda, @Leila Niwanda, Visya, @Visya Biru, Citra Derisa @YCD14, Weni Radistia @Wenirad, dan juga ada 4 sponsor yang akan mensponsori acara malam ini sehingga bertabur door prize. Oke, jadi teman-teman harus tambah semangat nih karena ada 5 door prize yang menunggu di akhir acara. Dari mana aja? Yang pertama ada Sireki, lalu ada dari Kipma Jakarta, ada dari Dapur Bunda Afi, dan yang keempat ada dari Zanira. Stay tune semuanya ya sampai acara berakhir. Untuk kelancaran acara kita pada malam hari ini, sepertinya kurang afdol nih kalau kita tidak berdoa dulu. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya mau minta tolong nih ya. Semoga teman-teman berkenan semuanya untuk on dulu videonya.
beberapa menit ke depan saja nih, supaya kita bisa mengabadikan momen kita pada malam hari ini. Dan nanti akan diposting ya di grup dan juga nanti supaya ada semuanya nih. Oke, boleh dinyalakan dulu videonya. Rapih-rapih dulu dan senyum terbaiknya ditampilkan. Siap-siap tim jepret-jepret ya. Oh, oke, tidak masalah yang webcamnya rusak ya. Siap. Siap ya tim jepret-jepret. Saya senyum dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Silahkan ambil tempat ternyaman. Pastikan sudah ada laptop di samping teman-teman semuanya, karena kita butuh sekali ya praktik malam ini dengan laptop. Nah, acara Jedan, ini mana? Kok nggak ada gambar orangnya? Oke, sudah siap ya Mbak ya? Ya, kepada Mbak Widya Anita sebagai leader komponen RCIP Jakarta, dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ina. Selamat malam nih ibu-ibu profesional kesayangan. Selamat datang dalam sharing session paperless registration ya. Gimana perasaannya nih teman-teman setelah mengikuti sharingnya di WAG? Kelihatannya antusias banget ya. Tadi udah beberapa ngeliat, udah ada yang kirim email juga. Terus udah pada ikutin langkah-langkah atau step-step yang Mbak Santi sampaikan ya. Terus gimana nih, udah siap belum mengikuti rangkaian selanjutnya? Siap. Siap ya. Cemilannya udah disiapin juga. Biar tambah semangat ya, ada cemilan. Jadi dalam rangka Milad tahun ini, IP Jakarta mengadakan parade 9 sharing session dari tiap komponen. Nah, salah satunya dari RCIP yang judulnya Paperless Registration. Alhamdulillah pesertanya lumayan ya, banyak ya, ada 133 orang. Ada yang dari member maupun non-member ibu profesional. Nah, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya sama Mbak Ina, Mbak Santi, kenapa sih kita ngadain acara sharing session ini? Yang pertama tuh karena kita tuh pengen meminimalisir sampah. Yang kedua, karena memang sekarang itu kan udah kita udah mulai dengan daring dan berteman dengan teknologi ya. Jadi mudah-mudahan paperless registration ini bisa menunjang aktivitas teman-teman semua. Dan mudah-mudahan sharing session kita kali ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua yang ada di sini. Ya udah deh, biar nggak usah lama-lama lagi, biar bisa langsung praktek sama Mbak Santi, sama Mbak Ina juga. Silakan mengikuti dengan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widya untuk sambutannya, Ibu Profesional.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Iya, Mbak Santi. Ya. Mbak Ina, apa kabar Mbak Ina? Baik ya, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Nah teman-teman, gimana nih udah dari hari Sabtu kemarin, materi sudah dibagikan dan beberapa sudah ada yang mencoba juga ya. Dan hari ini kita akan mencoba studi kasus yang sudah diberikan di WAG tadi siang. Udah pada dibaca semua kan ya? Saya akan ulangi lagi, apa sih studi kasusnya? Jadi studi kasus Playground Paperless, ceritanya seperti itu. Nah, Kepala Playground Paperless ingin membuat suatu acara gathering komunitas ibu muda bahagia secara offline. Acara tersebut sudah dimulai pendaftarannya sejak tanggal 1 Desember sampai dengan 7 Desember. Yang artinya pendaftaran sudah ditutup. Kemudian data para pendaftar sudah didapatkan oleh Kepala Playground. Nah, Kepala Playground ini sebenarnya bingung gimana sih cara mengolah data ini. Beliau ingin alur registrasinya itu adalah dari peserta mendaftar melalui J-Form yang saat ini sudah ditutup. Nah, peserta itu bisa mendapatkan email konfirmasi tanda kepesertaan berupa QR Code. Jadi nanti di emailnya itu kita sematkan attachment berupa QR Code yang berupa JPEG ya. Terus habis itu peserta yang hadir nanti saat hari H akan di-scan QR Code-nya secara langsung. Tapi pada kali ini kita belum belajar untuk membuat scanner dulu ya, karena waktu yang diperlukan sepertinya cukup lama untuk bisa membuat scanner. Kemudian yang terakhir adalah alurnya nanti seluruh peserta yang hadir itu bisa mendapatkan sertifikat. Jadi kalau yang nggak hadir tidak mendapatkan sertifikat. Nah, di sini Kepala Playground menginginkan isi dalam QR Code itu berupa nama, spasi strip, spasi domisili, spasi strip, spasi nomor HP. Nah, teman-teman semua di sini diminta untuk membuat QR Code peserta. Dan yang kedua, mengirimkan email yang berisi QR Code tersebut. Dan yang ketiga, membuatkan sertifikat untuk peserta yang hadir. Jadi kalau misalnya memang nanti di list peserta itu ada yang nggak hadir, kita tidak kirimkan emailnya. Seperti itu. Nah, teman-teman semua sudah mengcopy datanya kan ya? Data belajar paperless. Saya akan coba share screen. Sebentar. Oke. Nah, di sini sudah ada data nama peserta, domisili, nomor HP, dan ceritanya ada isian alasan mengikuti acara. Kita pertama-tama membuat QR Code-nya dulu ya, karena contoh studi kasus di sini, form pendaftaran sudah ditutup. Jadi saya beranggapan semoga semua teman-teman sudah bisa menutup form secara otomatis. Gitu. Jadi di sini di skip dulu langkah pertama yang ada di materi. Jadi kita langsung masuk ke QR Code. Gimana sih cara mengolah data yang diinginkan untuk bisa menjadi QR Code? Jadi di sini QR Code pertama-tama kita install dulu ya di add-ons ini, yaitu QR Code Generator yang kurang lebih gambarnya seperti ini. Sebelum praktek ini dimulai, tadi sudah diharapkan untuk menginstal QR Code Generator. Nah, di sini saya sudah menginstal dan saya ingin mengolah data QR Code-nya tadi menjadi bentuk yang diinginkan oleh Kepala Playground. Jadi, pengolahan datanya itu kurang lebih seperti ini. Ini layarnya saya besarkan dulu ya, biar kelihatan. QR Code-nya itu yang pertama dia ingin nama peserta. Jadi kita aktifkan sel yang ada di B2. Di sini kemudian kita gabungkan dengan tanda dan.
Jadi tanda dan ini fungsinya untuk apa ya? Menggabungkan string, menggabungkan karakter. Jadi dari karakter B2 ini nanti semuanya diambil Santi Nur Octavia, kemudian dan tanda petik, spasi, tanda strip, spasi, ditutup dengan tanda petik. Kemudian kan tadi ingin ada domisili ya setelah nama peserta. Kita tambahin tanda dan lagi, kemudian ke domisili, tambahin dan lagi, kutip, spasi, tanda strip, spasi, kutip, dan kurang lebih ini kalau untuk menggabungkan caranya hampir sama ya. Jadi yang di sini juga gitu. Karena setelah nomor telepon nggak ada apa-apa lagi, yang diinginkan kepala playground hanya ini, kita enter. Sampai sini, langsung kita drag gitu ke bawah. Bagaimana teman-teman? Mbak Ina, bagaimana? Apakah bisa? Halo, cek. Oke, Mbak Ina? oke. Gimana yang lainnya? Oke. Gimana teman-teman yang lain? Semoga nggak kecepatan ya. Ada pertanyaan nih ya dari Mbak Mira. Rumusnya bisa diulang nggak Mbak rumusnya? Boleh, boleh. Jadi rumusnya boleh itu ya? Untuk mendapatkan gabungan teks yang diinginkan oleh kepala playground, kita tulis pertama-tama rumus itu adalah sama dengan B2 yang berisi kolom nama, kemudian tanda dan, kemudian tanda petik, spasi, tanda strip, spasi, kemudian ditutup oleh tanda petik lagi. Dan ditambah lagi tanda dan di sini. Terus kolom C2 yang kita akan mengambil kolom domisili. Jadi kita nggak usah capek-capek menulis satu-satu. Jadi ini kita pakai rumus gitu untuk mengolah datanya. Terus diulangi lagi dengan tanda petik, spasi, tanda strip, spasi, ditutup dengan tanda petik, kemudian tanda dan kita pilih kolom nomor HP. Sampai sini sudah jelas ya? Gimana? Masih ada yang belum jelas? Itu tadi rumusnya saya copy ke grup. Jelas Mbak katanya. Oke, jelas ya. Oke, jelas. Oke, kita lanjut nih ya. Lanjut ya. Kodenya sekarang pengolahan datanya sudah nih untuk QR code. Jadi nanti ketika kita scan QR code-nya itu isi datanya adalah seperti ini, udah lengkap gitu. Nah, sekarang gimana sih caranya ngegenerate si teks-teks ini menjadi sebuah gambar yang kayak acak-acakan gitu? Nah, di sini pertama-tama kita pilih dulu ya di add-ons, QR code, generator, terus kita open. Nah, di sini karena yang ada di materi ini ternyata versi lamanya, dan ini yang versi terbaru. Untuk menyeting output foldernya ada di tab sini nih, tab setting. Kita ke bawahin. Nah, ini kita bisa choose, kita bisa pilih folder yang kita inginkan tuh mau ditaruh di mana sih nanti hasil QR code-nya. Kalau misalnya belum ada, kita bisa taruh di folder yang tadi kan teman-teman udah bikin folder ya, yang saya minta belajar paperless, boleh dimasukin di situ. Atau misalnya di dalam folder belajar paperless mau dibuat subfolder lagi, misalnya QR code gitu, jadi nanti isi foldernya semuanya adalah QR code, itu juga nggak masalah. Tapi karena kita masih belajar, nggak apa-apa pakai satu folder ini dulu, masih agak acak-acakan ya. Kita pilih ini. Kemudian balik lagi ke atas, QR code. Nah, di sini kita pilih checklist ya, yang di save as PNG. Kalau misalnya udah, ini di kolom QR code ini, dimulai dari nama Santi sampai dengan Engustinofisa,
ini kita kayak apa ya namanya? Kita drag semua, kita apa sih istilahnya? Pokoknya kita namanya kita select ininya, select kolomnya dari baris nomor 2 sampai nomor 7, kita generate. Kita tunggu. Nah, di sini nanti akan keluar hasilnya. Ini baru muncul satu tadi, nanti lama-lama dia akan muncul semuanya dengan penamaan yang semuanya sudah diatur sama si QR Code generator. Dan dia maksimal untuk bisa mengenerate itu adalah 100 buah baris. Jadi kalau misalnya kita punya 200 data, kita harus mungkin pindah folder biar nggak berantakan, karena ini penamaannya nanti akan dimulai dari nomor 1 lagi. Seperti itu. Di sini kita bisa cek, ini adalah bentuk QR Code yang sudah tergenerate. Kalau misalnya di-scan, ini hasilnya sama dengan teks yang udah ada. Gitu. Sampai sini, sampai tahap pembuatan QR Code, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau perlu diulang? Kira-kira? Ulang, Mbak, ulang. Oh, ulang dari awal. Boleh nggak Mbak Santi kira-kira nih? Mbak Santi, maaf, aku tadi ketinggalan yang itu apa? Nyimpen QR code-nya di lokasi di drive itu di mana ya? Nyimpen, soalnya aku Kolom apa di drive? Nyari di aku kok nggak muncul ya. Mbak Santi, mohon maaf, mic-nya belum diaktifkan. Oh iya betul, maaf. Jadi saya ulang lagi ya. Ya. Dimulai dari add-ons, terus kita pilih QR Code Generator, open. Kemudian di setting sini ya untuk menyeting output foldernya. Jadi tadi kan teman-teman udah saya minta sebelumnya untuk membuat satu folder ya, satu folder khusus yaitu namanya belajar paperless. Nah, di sini tadi di tab ini ya, settings yang ada di paling atas, kita pilih, kita klik. Kemudian kita pilih yang di sini ada output folder. Nah, output foldernya kita bisa pilih mau disimpan kemana hasil QR code-nya. Jadi kalau misalnya kita tadi udah menyiapkan satu folder di sini, bisa langsung kita select. Gitu Mbak. Gimana Mbak sampai sini? Paham semua? Oke Mbak, makasih Mbak Santi. Oke, cukup gimana? Cukup ya? Cukup. Outputnya di situ. Cukup gimana? Oke, makasih Mbak Santi. Paham katanya. Alhamdulillah. Tapi ada yang nggak muncul nih Mbak, QR code-nya nih. Nggak muncul. Udah di gimana Mbak Ratna? Udah di drag belum? Udah diaktifin di sini nih. Jadi kalau nggak muncul bisa jadi lupa belum diaktifin yang mana yang mau di generate gitu. Jadi kita pilih ini semua nih, kita select ke 6 data yang ada, terus baru kita klik tombol generate. Dan kalau misalnya di foldernya belum ada, coba di refresh dulu. Gitu. Saya emang terkadang perlu waktu juga sih gitu kan untuk menampilkan di sini. Nah, di sini kebetulan di saya sudah muncul. Di sini saya foldernya itu adalah folder belajar paperless di sini. Ini QR code-nya udah muncul dari nomor 1 sampai nomor 6. Gitu. Bagaimana Mbak Ina? Gimana? Iya, cukup. Lanjut. Ya, lanjut ya. Masih belum muncul. Lanjut dulu kah? Lanjut dulu aja ya. Boleh ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, silakan Mbak Santi dilanjut. Oke, Mbak. Nah, kemudian sampai tahap sini, alhamdulillah keinginan kepala playground sudah terkabulkan, ibaratnya seperti itu ya. Jadi sudah bisa berhasil mengenerate QR code. Nah, yang kedua yang diinginkan sama kepala playground adalah mengirimkan email
yang nantinya kita akan kirim melalui sistem mail merge di sini. Dan teman-teman diharapkan juga sudah menginstal add-ons yang yet another mail merge di sini. Nah, sebelum kita mengirimkan email, kita harus menyiapkan dulu template yang ada di draft Gmail. Nah, template-nya itu bisa kita buat bareng-bareng aja kali ya, biar lebih berasa. Jadi di sini subjeknya tanda kepesertaan ya. Tanda kepesertaan. Misalnya kita mau membuat namanya langsung di sini juga tidak masalah karena menjadi terasa khusus ya. Kita kayak, oh ini tanda kepesertaan saya nih gitu, namanya langsung muncul di subjek. Berasa lebih spesial aja gitu. Di sini karena tadi di sini itu ada nama peserta, kita samain dulu ya. Sorry. Nah, di sini. Jadi untuk mail merge melalui yet another mail merge itu sintaksnya itu adalah tanda $, kemudian persen, kemudian nama kolomnya tadi, nama peserta, nama kolomnya harus sama ya dengan penamaan yang ada di tadi di sheet, terus diakhiri dengan tanda persen. Tanda kepesertaan, misalnya bunda siapa gitu. Kemudian di sini kita bisa tulis kata sapaan. Ini sebenarnya terserah ya, mau isi belajarnya seperti apa. Cuma saya akan contohkan seperti ini. Jadi yang akan kita tes itu sebenarnya adalah tanda-tanda sintaksnya seperti ini nanti bakalan bisa keubah nggak sih menjadi nama gitu, menjadi nama-nama yang ada di dalam tadi Google Sheet ya. Ini sebenarnya tulisannya bisa kita custom, mau di bold juga, jadi lebih berasa penekanan namanya gitu, itu juga bisa. Halo Bunda XXX, terlampir tanda kepesertaan berupa QR code yang perlu ditunjukkan saat hadir dalam acara catering. Terima kasih. Nah, di sini kita udah membuat satu draft yang di dalamnya itu kita cuma hanya memasukkan nama peserta. Sebenarnya kalau misalnya mau nambahin yang lainnya, misalnya kayak domisili gitu kan, atau nomor HP, itu juga bisa sebenarnya. Sintaksnya sama aja seperti ini, ada tanda $, tanda persen, terus nama kolomnya harus sama kayak tadi, misalnya mau mencantumkan domisili gitu. Itu bisa langsung ditulis gitu, karena ini membuat contoh draft Gmail yang sederhana, kita hanya menampilkan di sini ngambil data nama peserta saja. Seperti itu. Draftnya sudah jadi, kita close dulu. Kemudian kita balik lagi ke ininya ya, ke dalam Google Sheet-nya. Nah, di sini tadi udah disiapkan. Di sini sudah ada nama email juga, ada nama peserta, semua yang dibutuhkan untuk mengirimkan email sudah ada, sama yang belum itu adalah attachment. Jadi attachment QR code-nya itu
kita sisipkan dulu di kolom ini, di kolom G. Penamaannya di sini attachment, dan isi kolomnya itu adalah link yang ada di dalam sini. Yang tadi QR code-nya udah kita masukin ke dalam folder, kita get link di sini, kita copy linknya, kemudian kita sisipkan di sini. Gitu. Kalau misalnya attachment-nya itu lebih dari 1 gimana? Bisa atau enggak? Nah, jawabannya bisa ya. Jadi kalau misalnya ada lebih dari 1, boleh di sini ya dikasih tanda koma, kemudian dipaste lagi linknya yang ada di dalam G Drive. Jadi emang foto-fotonya itu atau misalnya segala attachment yang mau kita berikan, kalau bisa sudah dimasukkan ke dalam Google Drive kita ya. Itu karena ini cuma 1, jadi nggak perlu pakai tanda koma dan seterusnya. Kemudian kalau langkah ini memang satu-satu ya, belum menemukan best practice-nya untuk untuk menyisipkan kolom attachment ini, gitu. Nah, ini kita coba. Kalau teman-teman mau coba cuma 3 baris atau mau semuanya juga boleh ya. Ini bebas karena ini hanya contoh aja, tapi kalau bisa lebih dari 1. Gitu. Maaf, sebentar. Kita get link lagi. Copy paste sini. Get link lagi. Sampai tahap ini ada yang ingin ditanyakan, Mbak Ina? Mbak, ini ada request diulang. Diulang? Boleh diulang, katanya boleh. pelan-pelan. Masih kecepatan, mohon maaf. Iya. Bentar. Nah, jadi tahapan mail merge ini yang kita, kalau misalnya teman-teman sudah menginstal add-ons yang yet another mail merge, langkah selanjutnya itu adalah perlu menyiapkan draft di dalam Gmail. Jadi kita masuk ke dalam Gmail, Gmailnya dibuka dulu. Kalau udah, di sini kita bisa klik compose, terus nanti kita ketik di sini suatu email. Nah, di sini subjeknya sebagai contoh adalah tanda kepesertaan Bunda. Sintaksnya di sini harus ada ya. Tanda $, kemudian tanda persen, nama peserta, dan diakhiri dengan tanda persen. Untuk isi emailnya sendiri, di sini bisa di-custom sesuai dengan keinginan Bunda. Keinginan Bunda-Bunda semua, di sini saya mencoba menuliskannya, ada kata sapaannya dulu, kata salam, terus sapaannya di sini, halo Bunda, XXX nanti. Ini sintaksnya sama ya, tanda persen, tanda $, persen, nama peserta, terus terus persen. Di sini kan di dalam isi email ini sebenarnya hanya ingin memberitahu bahwa email ini akan melampirkan QR code ya. Jadi terlampir tanda kepesertaan berupa QR code yang perlu ditunjukkan saat hadir dalam acara gathering. Sampai membuat draft ini ada kesulitan. Bagaimana Mbak Ina? Ada kesulitan? Teman-teman semuanya sebentar. Mbak Santi ada yang tanya nih dari Mbak Rita. Jika dari Drive tidak bisa membuka add-on QR code itu masalahnya di mana ya? Kalau nggak bisa buka, pastiin dulu emailnya yang aktif di sini 1. Gitu, karena kadang saya karena biasanya satu akun Gmail itu selalu buka banyak gitu kan, di sini banyak gitu. Nah ini kadang emang jadi si add-ons ini bingung nih mau baca yang mana, apalagi waktu itu saya pernah punya di akun saya yang lain itu juga pernah punya add-ons. Nah dia nggak bisa
nggak bisa baca nih, bingung yang mana yang harus dipakai. Bahkan waktu email yang aktif pun misalnya cuma yang email, misalnya ini saya lagi pakai Ibu Profesional, itu juga tetap nggak bisa. Jadi email yang lain ini harus di sign out dulu. Semuanya harus di sign out dulu, yang aktif benar-benar hanya satu email. Biasanya sih kurang lebih seperti itu sih Mbak, permasalahan yang pernah saya alami juga gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa buka ads on, apalagi nggak bisa buka autocreate dan lain-lainnya, karena ada email yang double di sini. Jadi akunnya benar-benar pastiin satu. Akun di Gmail. Emailnya pastiin satu ya. Mbak, ada yang tanya lagi nih. Ya, boleh. Dari Mbak Atika. Kalau QR code yang udah di-generate nggak bisa di-scan, itu kenapa ya? Nggak bisa di-scan. Coba pakai scanner yang lain yang ada di HP. Di aplikasi di handphone kan banyak ya. Handphone saya lagi. Jadi coba di-scan, itu insya Allah bisa kok. Cuma paling butuh kayak apa ya, kontrasnya itu disesuaikan lagi. Kadang dia ngebacanya mungkin agak blur atau apa gitu. Karena saat saya pernah menjadi panitia juga di registrasi dan ada yang nggak bisa ke scan itu karena emang bisa jadi layarnya itu kurang terang atau apa ya, di membaca kameranya itu juga dia kurang bagus. Kurang lebih sih seperti itu, tapi kurang lebih semuanya di device yang lain waktu itu bisa ini sih, bisa scan QR code-nya gitu. Oke, iya. Terus Mbak, kalau dari dari Mbak Ratna, saya udah bikin QR code, terus simpannya gimana ya kalau yang JPG, yang formatnya JPG? Ya, yang tadi format JPEG itu pertanyaannya. Nah, tadi ada di kalau folder udah ya tadi ya. Nah, di QR codes ini kita checklist yang tanda save as PNG yang di sini, Mbak. Jadi pas lagi kita generate hasilnya adalah berupa PNG. Gitu sih, Mbak Ina. Oke, ada lagi? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin boleh acungkan tangan dulu di chat. Boleh. Boleh ya Mbak Yasanti ya. Sebelum lanjut. Dari yang sudah bertanya, sebelum lanjut ada Mbak Rita tadi ya, Mbak Rita, Mbak Atika, Mbak Ratna, Mbak Mirma, udah ya, Mbak Ani. Ada lagi Mbak Putri. Oh ya, ini takut ketinggalan nih dari Mbak Putri Handayani. Kalau nggak muncul, biasanya salah folder juga katanya. Oh, folder. Bisa jadi. Kadang saya sudah pilih foldernya, ternyata perginya ke My Drive katanya. Boleh masukkan buat teman-teman yang lain ya? Boleh, boleh. Cukup? Jadi emang kadang masuknya ke sini. Meskipun udah di ini, tapi dicek ulang lagi aja. Bisa. Tadi ada di dalam drive yang kita inginkan. Ya gitu. Oke, belum ada yang tambahan lagi nih ya, cukup belum ya? Ada lagi. Oke, cukup. kita lanjutkan kita lagi lanjut ya Mbak. Ya, lanjut. Oke, silakan Mbak Santi. Oke, sebentar. Nah, tadi udah sampai tahapan ini ya, copy link QR code-nya. Ada sampai sini. Nah, di sini kurang lebih yang kita butuhkan untuk mengirim email sudah hampir ready. Di sini. Nah, kita tinggal kirimkan email. Kolom attachment-nya udah ada. Kemudian kita bisa langsung coba untuk mengirimkan email. Pertama-tama kita klik lagi add-ons, tapi yang kita pilih adalah yet another mail merge di sini. Dan kita klik start mail merge. Nah, terus kita tungguin kalau misalnya nggak muncul ini, pastikan lagi email yang aktif hanya satu. Di sini kita lanjutkan dengan klik continue. Nah, sender name-nya bisa kita ubah-ubah ya. Misalnya tadi nama komunitas kita adalah Komunitas Ibu Muda Bahagia.
gitu. Ini sebenarnya nama komunitasnya adalah doa gitu, biar selalu merasa muda dan terus Oh bahagia. iya. Ngarang semuanya ya, jadi itu bukan cerita nyata. Nah, di sini email template-nya kita pilih yang tadi udah kita buat nih. Biasanya yang terakhir kita buat di dalam apa namanya? Di dalam draft itu yang paling atas. Yang ini. Nah, sebelum kita langsung send, di sini udah ada nih tanda send. Bisa langsung di-send, tapi nanti attachment-nya nggak muncul. Nah, kita klik dulu yang ini nih. Yang tanda warna tulisannya biru-biru. Plus alias filters dan personalized attachment. Kita klik. Di sini ada personalized attachment, attach files in column G to email send. Nah, ini kita checklist ya. Kalau udah di checklist, di sini kita bisa back. Kalau misalnya belum yakin nih, aduh emailnya nanti takut salah gitu kan. Kalau misalnya salah, malu. Udah gitu kuotanya tadi kalau misalnya bisa kita lihat di awal, itu perharinya adalah 50. Baru bisa 50 lagi di jam yang sama di hari esoknya. Gitu. Jadi di sini sebenarnya kita bisa receive a test mail. Jadi ngetes dulu, ini emailnya benar nggak ya gitu. Kita coba dulu, klik receive a test mail. Ya nantinya akan masuk ke email masing-masing ya. Ini masih proses. Emailnya sudah terkirim. Kita cek di sini. Nah, di sini udah muncul ya. Tanda kepesertaan Bunda Santi Nur Octavia. Nah, namanya di sini udah langsung muncul. Di kolom pertama tadi emang namanya adalah Santi. Di sini. Jadi dia sesuai urutan. Tadi di email. Terus di sini sudah muncul juga ya. Udah di bold juga tadi Santi Nur Octavia. Jadi emang ini tuh khusus buat saya untuk Santi Nur Octavia gitu. Di sini udah ada attachment-nya, QR code yang nomor 1. Dan ini tinggal kita bawa saat hari H nanti. Ini masih test mail ya, jangan lupa. Nah, tadi teman-teman yang lain di sini, yang di komunitas Ibu Muda Bahagia belum kita kirimin. Jadi kita ulangi lagi. Start mail merge. Nah, di sini nih nanti muncul nih kuotanya. Kalau tadi kita udah nyoba 1, biasanya udah berkurang 1. Jadi tinggal 49 kali mengirimkan email. Nah, yang ini nih kuotanya. Kalau misalnya lebih dari itu, biasanya bayar sih. Oh, nah ini tadi attachment-nya jangan lupa di checklist. Kemudian kita kirimkan ya, ini tadi namanya Komunitas Ibu Muda Bahagia. Dicek lagi ya sebelum kita mengirim karena belum tentu sama seperti yang sebelumnya habis kita coba. Gitu. Di sini bismillah kita coba send 6 emails. Nah, ini di sini kita bisa melihat progresnya, udah 5 yang terkirim menuju 6 yang terkirim. Sudah terkirim semua. Dan di sini enaknya yet another mail merge, kita bisa lihat statusnya. Statusnya, oh ini Mbak Ina udah coba membuka emailnya gitu kan. Nah, ini Mbak Ina sudah coba membuka emailnya gitu. Terus yang lainnya masih baru kekirim. Jadi kalau misalnya nanti udah kebuka emailnya, otomatis di sini statusnya akan berubah. Seperti itu. Gimana Mbak Ina? Ini udah sampai tahapan kedua yang diinginkan oleh Kepala Playground untuk mengirimkan email tanda kepesertaan. Oke, gimana nih teman-teman? Dari email Mbak Santi udah ada yang masuk belum ya? Oh, sebentar ya. Saya cek dulu. Handphonenya lagi dipinjam. Sebentar. Aku stop share screen dulu. Ayah.
Oke, dari yang lainnya gimana nih? Ada yang mau ditanyakan? Nanti kita cek dulu. Ya, Mbak Ina, Oh, udah ada yang masuk nih. Udah banyak. Wah, Iya, gimana Mbak Santi? alhamdulillah. Alhamdulillah udah ada yang berhasil ya. Kalau di aku udah ada pojok oil Bunda. Ya, Ini pojok oil Bunda nih. siapa ya? Dari pojok oil Bunda, emang nama emailnya juga. Kemudian ada dari Lintang ya, Lintang Kartika Putri. Yang kedua, terus ada Mbak Tika Kartika. Kemudian ada yang udah sampai lagi, ada Kurotol Ain. Udah pada bisa ya, wah Masya Allah, udah pada bisa kirim email sama attachment. Attachmentnya ini bisa beragam ya, kalau misalnya attachmentnya cuma satu, kayak misalnya cuma flyer, itu bisa langsung kita drag aja, karena isinya sama semua. Kecuali kalau yang kayak tadi, misalnya isi filenya tuh beda-beda, berarti kita harus, harus copy link satu-satu. Nah, gitu. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Lagi nyoba katanya. Dicobain dulu Mbak, masih pada nyoba. Oke, cukup. Gimana yang lainnya? Kita lanjut lagi ya, kalau belum ada pertanyaan masuk. Boleh. Belum. Oke, boleh ya. kita Sebentar Mbak, ada pertanyaan nih dari Mbak Ida. Mbak, email template itu gimana masukin ke Star Mail Merge-nya ya? Email template-nya gimana masukin ke ininya ya? Tadi kalau kita pilih yang tadi kan yet another mail merge, terus start mail merge. Masukin template-nya tadi ada pilihannya. Sebentar, saya coba share screen lagi. Silakan yang ada pertanyaan lagi boleh di chat. Nah, di sini Mbak Ida, email template-nya kita masukinnya di sini. Karena kepesertaan. Jadi dia udah langsung nge-link ke email kita, email yang sama ya. Karena ini tadi yang aktif kan cuma satu. Jadi dia akan langsung ngambil dari draft yang ada. Terus kita bisa pilih draftnya yang paling teratas yang habis yang baru saja kita buat. Gitu. Gimana Mbak Ina? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang lain gimana? Berhasil katanya. Ada yang berhasil. Alhamdulillah. Nambah lagi ya berarti ya yang berhasil ya. Ya, nambah lagi. Banyak yang udah kirim. Lanjut dulu ya kita ya. Terakhir ya Mbak ya? Terakhir. Oke, kita lanjut lagi. Iya, pas nih. Silakan Mbak Santi dilanjut. Oke, siap. Nah, kita sudah sampai tahapan membuat email merge ya, yang udah ada attachment-nya. Tadi di sini udah ada email statusnya, udah pada dibuka juga. Nah, terus misalnya nih, karena kita hari ini belum sempat sepertinya ya belajar membuat aplikasi scannernya, kita di sini ngarang-ngarang dulu aja ceritanya. Timestamp-nya udah ada, terus yang hadir itu misalnya nggak semuanya, tapi cuma ini doang misalnya. Ini kita copy ceritanya. Oh ya, ini saya mau ngasih tahu salah satu cara juga untuk mengolah data. Jadi kan misalnya nanti yang kita scan itu adalah QR code ya. QR code. Nah, berarti nanti yang akan muncul di sini adalah yang berupa
seperti ini. Maaf, sebentar. Copy. Oh, oke. Copy as value dulu. Nah, nanti tuh hasilnya yang keluar dari kita scan itu kurang lebih kayak gini juga, sama. Nah, gimana biar kita bisa dapat nama pesertanya doang? Karena kalau misalnya kita mau bikin bikin sertifikat gitu kan, terus kita cuma punya data kehadiran QR code, terus nanti berarti mesti satu-satu lagi dong. Sebenarnya enggak, kita bisa olah lagi datanya gitu. Jadi misalnya kehadiran sudah kita rekap semuanya, ini data sudah masuk, terus kita di sini buatin rumus lagi. Misalnya rumusnya adalah kalau misalnya kita pakai rumus left itu bakalan beda-beda ya, karena karakternya itu adalah nggak sama. Jadi kita bisa menggunakan data yang ada di sini. Jadi kita pakai rumus bisa jadi VLOOKUP. Gitu. VLOOKUP yang kita cari adalah ini. Oh iya, karena kita mau mengolah data menggunakan VLOOKUP dan yang menjadi search key-nya itu adalah QR code, maka ini bisa kita ubah dulu posisinya. Sementara ada di sini. Nggak masalah. Nah, di sini kita cari rumusnya. Bismillah, semoga bisa. VLOOKUP yang dicari itu adalah ini, QR code, koma, range-nya kita kembali lagi ke sheet data. Kita bisa drag dari kolom E sampai kolom F di sini. Yang kita pilih adalah kolom nomor 2 karena kita ingin mendapatkan nama pesertanya. Ini rumus VLOOKUP zaman, insya Allah udah pernah SMP ya. SMP ya. Kayak gini. Alhamdulillah muncul. Gitu. Setelah itu tinggal kita drag aja. Jadi deh dapetin nama pesertanya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Aku lagi cek rumusnya. Ada Mbak dari Mbak Farida Hayu yang IP boleh. Jakarta. Mbak Ina dan Mbak Santi, untuk email yang terkirim, apakah bisa dipastikan masuk di folder inbox atau masih ada kemungkinan email kita itu masuk ke folder spam? Sekalian mau tanya, Mbak bagaimana cara agar email yang kita kirim tidak masuk ke folder spamnya itu? Terima kasih. Oke, kalau misalnya email, selama saya menggunakan yang yet another mail match, memang ada beberapa yang masuk ke spam, tapi itu mungkin karena pengaturan email yang ada di email tujuan ya, karena beberapa kali saya coba kirim yang lainnya pun nggak masalah gitu, tetap masuk ke dalam inbox gitu. Nah, kalau untuk di send-nya ini sendiri, sebenarnya di sini bisa kita tracking juga. Oh iya, ini udah terkirim loh tadi ke Santi gitu kan. Ini yang ke saya, ke diri saya sendiri, karena tadi sempat mengirimkan tes email ya. Di sini tes email, terus ini untuk ke Santi, ke Ina, ke Widya, Sofi, dan sampai Mbak Enggusti Alveria di sini. Nah, terus udah gitu, kalau misalnya untuk menjaga nggak ke spam, yaitu kembali lagi ke email masing-masing, karena kan ada ya pengaturan yang dia nggak mau dari yang aneh-aneh gitu. Jadi benar-benar strict banget, pengennya tuh yang kayak emang kita ngirimnya direct. Nah, itu yang di luar kuasa kita sih gitu. Jadi sebenarnya kalau nyampe sih insya Allah nyampe sih gitu. Cuma untuk pengaturan settingan email masing-masing aja sih paling kayak gitu Mbak Ina. Gitu. Oke, gimana Mbak Farida, cukup jelas? Nanti boleh raise hand dulu kalau emang mau langsung tanya ngobrol sama Mbak Santi ya. Boleh. Mbak, ada yang dari Mbak Ida Nirwana. Mau diulang lagi nih rumusnya. Rumus VLOOKUP-nya tadi ya. Kalian saya catat lagi nih, takut salah. Tadi dicatat juga dikit. Jadi, ketika kita scan QR code saat hari H,
itu yang akan muncul di dalam Google Sheet itu adalah akan ada ininya, timestamp-nya. Jadi waktu yang berdasarkan kita scan. Jadi itu waktunya benar-benar real time. Kalau kita pakai beberapa device pun tetap masuk ke Keren sini. banget ya. Langsung masuk pokoknya. Nah, terus ini yang masuk itu adalah si QR code-nya. QR code-nya itu adalah isinya tadi ini ya, yang tadi kita generate itu kan sebenarnya datanya ini. Nah, misalnya tadi yang datang itu ternyata cuma 5 orang. Terus kita mau ambil nama pesertanya karena nanti mau buat sertifikat. Agak susah dong sebenarnya ya kalau misalnya kita mesti bolak-balik ngecek ini ada Mbak Santi. Kita ketik lagi di sini nama pesertanya Santi Nur Octavia untuk sertifikat misalnya seperti itu. Itu akan makan waktu juga gitu kan. Kita kan pengennya agak praktis, agak nyantai gitu kan. Rumusnya insya Allah sederhana. Pernah kita pelajari mungkin ya waktu SMP. Mungkin lupa-lupa dikit nggak masalah, karena udah ngurusin anak, ngurusin suami, pasti udah banyak yang lupa ya. Saya maklum banget. Gitu. Jadi di sini rumusnya adalah VLOOKUP, terus tanda kurung, B2 yang kita mau cari, terus koma, kita pindah ke sheet data. Oh. Nah, di sini. Sheet data. Tadi sebelumnya nama peserta saya pindahin dulu nih. Saya pindahin dulu ke kolom F. Karena kalau misalnya kita mau cari suatu nilai yang ada di sini, di kolom E, itu nggak bisa ke sebelah kiri sini, tapi dia bacanya ke sebelah kanan. Makanya ini nama pesertanya sementara saya ubah dulu, saya pindah. Nggak masalah sih. Ini kan juga rumusnya tetap ada ya gitu. Nah, ini dipindahin ke sampingnya, terus kita kayak apa namanya? Kita drag gitu dari kolom E sampai F. Oh, iya. Terus koma 2. 2 ini angka yang kita yang dimaksud itu adalah angka kolom yang diinginkan. Jadi ini kolom 1, ini kolom 2. Karena tadi kita ngedragnya E sama F berarti cuma ada 2 kolom kan ya, dan yang kita mau pilih itu sebenarnya yang di kolom keduanya. Seperti itu Mbak Ina. Terus ini tanda koma, ini boleh kosong, boleh diisi. Sebenarnya boleh diisi kayak true atau false, atau kosong sebenarnya nggak masalah. Ini cuma tanda koma, terus tutup kurung, enter, udah keluar namanya. Gitu Mbak Ina. Gimana Mbak Ina? Bentar, gimana nih? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan tambahan lagi? Oke, gimana Mbak Ida? Mbak Ida cukup jelas? Udah bisa kah? Lanjut ya, kalau dari Mbak Ratna. Mbak, kok QR code saya di data kehadiran nggak bisa ke link ya dari data? Sebenarnya data QR code ini kan saya tadi membuat satu sheet tambahan ya. Satu sheet yang namanya itu adalah kehadiran. Ceritanya, pura-puranya, ini sudah di-scan gitu. Jadi ini sebenarnya yang data ini, kelima nama ini, saya cuma copy dari sini, dari kolom data. Gitu. Copy, terus di sini di pastenya, paste as value. Gitu Mbak. Jadi ceritanya aja, kita nggak nge-scan beneran. Gitu. Oke, masih ceritanya. Masih ceritanya aja. Gimana? Gimana Mbak Ratna? Nanti bisa komen di bawah lagi ya kalau ada yang belum jelas tadi Mbak Ratna, Mbak Ida. Oh, Mbak Ida masih ref katanya. Ada lagi dari Mbak Putri Handayani, Mbak Santi kan masukin rumus tadi ya. Bagian range ganti seat. Itu sistemnya dia mencari sendiri berdasarkan nama, saya tanda tanya. Dan dipastikan seatnya masih dalam satu nama file Google Sheet kan ya? Iya, jadi ini dipastikan masih dalam satu file, cuma beda sheet aja. Gitu. Jadi kalau beda sheet itu masih nggak masalah, karena di sini nanti dia ngebacanya ini nama sheetnya nih, nama sheetnya baru nama kolomnya.
Seperti itu. Jadi nggak masalah. Kalau misalnya mau dalam satu sheet, ini kan nanti bakalan kepenuhan ya. Apalagi kan di sheet data ini sudah kita pakai untuk kirim email tanda kepesertaan gitu. Jadi di sini kita tambahkan sheet baru untuk kehadiran. Terus baru kita masukin datanya dan rumusnya terbaca dalam satu sheet yang sama. Gitu Mbak Ina. Jadi nanti rumusnya akan cari sendiri sih. Jadi dia akan nyocokin nih. Data yang kita cari itu kan ini. Data ini tuh ada nggak sih di sini nih di kolom E? Kalau ada, dia akan ngambil yang di sampingnya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang dicari itu misalnya Sulfi, ini Sulfi Anggraini Yuwanti ini ada nggak sih datanya di sini? Nanti sistemnya ngebaca sendiri. Yang sama teksnya sama persis, oh ternyata ada di sini nih. Yang diambil adalah kolom yang kedua, berarti kita ambilnya yang ini, Sulfi Anggraini Yuwanti. Seperti itu Mbak Ina. Bagaimana? Oke, gimana? Jelas ya? Oh, udah ada yang jelas banget nih. Ada pertanyaan lagi Mbak dari Mbak Ade Nurojana. Kan di sheet data itu ada nama peserta. Sudah urus sesuai nama QR code ya Mbak ya. Nah, kalau pada kenyataannya belum urus sesuai yang di-scan bagaimana? Kemungkinan ada nggak tuh Mbak? Kemungkinan gitu ternyata ada. katanya. Nggak mungkin masalah. ada ya, terus gimana nih? Nggak masalah? Nggak masalah. Kalau misalnya ini, ya sabar ya. Nah ini misalnya nama Santi aku ganti jadi Engusti. Ini misalnya nggak urut, nggak sama. Yang pertama di sini Engusti, nggak masalah gitu. Jadi akan tetap mencari bukan berdasarkan urutan, tapi berdasarkan teks yang sama dengan data. Seperti itu Mbak Ina. Jadi urutan nggak masalah, insya Allah. Dia tetap akan mencari pasangannya sendiri di kolom yang kedua. Gitu. Oke, jelasnya ada lagi yang lainnya jelas oke ya. Next Mbak Santi, silahkan dilanjutkan. Lanjutin lagi ya. Ya, saya izin cari charger dulu. Sudah sampai tahap yang kedua untuk membuat sertifikat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nama pesertanya ya. Ada Engusti, ada Ina, Widya, Sofi, dan Ratri. Oh ya, di sini misalnya ini kan tadi yang udah hadir. Misalnya di sini ada satu kolom tambahan. Misalnya aja ya, di sini ada kolom kehadiran. Maaf, ini ternyata warnanya putih. Ini misalnya aja ya, untuk nanti praktek mengirimkan email sertifikat. Di sini ada tidak, dan di sini ada ya. Oh ya, template sertifikatnya saya share di grup paperless, boleh ya teman-teman ya? Atau Mbak Ina bisa tolong bantu kirim yang tadi Mbak Ina, template sertifikatnya Mbak Ina? Oh iya, boleh Mbak. Dikirim ke grup ya Mbak? Ke grup. Atau di kolom chat sini juga bisa ya? Ke grup sebentar. Oke, dikirim ke grup Mbak. Kirim ke grup ya. Okay. Aku kirim ke grup. Boleh. Nah, nanti kita akan buat sama-sama dulu nih template-nya tuh seperti apa sih. Jadi sembari kita ambil gambar dari grup WhatsApp, di sini kita di dalam folder yang sama ya tadi belajar paperless, kita klik new di sini Google Slides, create and share.
Nama filenya boleh template, misalnya apa? Belajar paperless. Nah, ini semua dihilangkan dulu, diklik ininya, terus pencet tombol delete. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pada download ini template sertifikatnya, sebentar. Nah, template sertifikatnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini ternyata ukurannya nggak pas nih di dalam Google Slides. Kita samain dulu dengan mengklik tombol file yang ada di sini di pojok kiri atas. Kita pilih page setup. Nah, tahu ukurannya dari mana sih? Tadi pas lagi kita download, nih kalau kita klik di sini kan ada bayang-bayang yang muncul ya. Di sini ada dimensionsnya 2000 kali 1414. Ini adalah ukuran dalam pixel. Jadi kita di sini ubah custom ukurannya itu kita pilih yang pixels, kemudian 2000 kali 1414. Nah, kurang lebih nanti ini bisa kita fitkan sama ukuran sertifikat. Terus kita tinggal atur senternya aja. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau kecepatan? Oke, gimana? Gimana, Ada Mbak yang Ina? perlu diulang? Jelas katanya. Atau perlu diulang dulu nih terkait sertifikat? Masih cukup nggak waktunya, Mbak Santi? Cukup insya Jelas? Allah. Atau ada yang mau kita coba resen ya. dulu? Baik. Nah, jadi Ulang lagi. Ulang lagi tuh. Baik, ulang lagi ya. Jadi teman-teman tadi download dulu ya sertifikatnya yang ada di dalam grup WhatsApp Paperless. Nah, ini ceritanya saya ulang nih, nggak ada gambarnya. Ini benar-benar lembaran kosong yang tadinya ada kayak text box, itu kita aktifkan dulu, terus diklik tombol delete sampai semuanya hilang. Nah, sampai sini udah ya. Udah jelas ya, insya Allah. Nah, terus tadi template sertifikatnya ini kita belum tahu ukuran dimensinya karena kita pengennya ukurannya tuh fit di dalam Google Slides ini. Gitu. Nah, kita cari taunya dari folder yang tadi habis kita unduh filenya. Di sini ada bacaan dimensi nih. Ada yang muncul di sini dimensionsnya 2000 kali 1414. Mungkin memang terkesan agak ribet banget sih gitu kan, kok mesti disamain, karena ini kita ingin menyamakan bentuk ukurannya itu agar fit gitu. Kalau misalnya nggak fit kan kadang kelihatannya kok jelek banget gitu kan, kayak emang tempelan gambar. Jadi ini kita usahakan emang bentuknya se-fit mungkin, jadi kita samain gitu. Nah, ini ukurannya karena tadi saya udah coba atur dari file. Di sini kita klik file, terus dipilih page setup di sini. Ini dipilihnya yang custom ya, yang custom. Terus pilih ukuran satuannya itu adalah pixels dan masukin dimensi yang tadi 2000 dikali 1414. Kita apply. Nah, ini udah bisa fit sama gambar sertifikat yang ada gitu. Kita tinggal atur senternya nih sampai ada tanda merah-merah, ada garis bujur dan vertikalnya merah. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanya? Sampai sini ada yang mau ditanya, Mbak Ina? Gimana? Oke, tadi udah diulang ya. Ada pertanyaan dari Mbak Dina. Masih bingung yang VLOOKUP gimana bisa pindah dari sheet 1 ke sheet 2, Mbak? Di aku munculnya ref aja. Tadi juga beberapa bilang masih ref aja. Masih ref. Ini yang tadi yang di dalam sini datanya itu jangan lupa di kopinya as value ya. Karena kan ini cuma ceritanya. Jadi kalau kita copy dari sini,
kita copy dari sini, itu nanti munculnya bakalan emang ref atau bahkan cuma rumus-rumus nggak jelas gitu. Nah ini tadi diklik kanan, terus paste spesial, terus paste values only. Jadi nanti munculnya seperti ini. Kemudian untuk nama pesertanya, biar langsung menuju sheet berikutnya, ini langsung aja pindah. Jadi tadi VLOOKUP B2 yang mau kita cari, langsung pindah ke sheet data. Kita drag sini sampai kolom F. Kolom F-nya kok nggak aktif ya? F, terus yang kita pilih yang kolom nomor 2, datanya, enter. Seperti itu Mbak Ina. Bagaimana? Udah cukup jelas sampai sini? Refnya mungkin karena tadi langsung copy paste kali ya. Gitu. Gimana Mbak Ina? Udah cukup jelas ya. Oh ya, nanti pada minta recordingnya. Oke, lanjut aja langsung Mbak Santi. Iya, tadi kita sampai template ya. Template-nya anggaplah sudah jadi fit ya, udah jadi ukurannya sama dengan latar belakangnya. Di sini kita tambahin text box. Ini ukuran fontnya mungkin emang masih kecil, jadi kita bisa gedein dulu. Ini kita tulis, ini masih agak kecil ya, nanti diubah. Jadi untuk mail merge di sini, yang kedua ini kita akan menggunakan yang autocrat ya. Nah, di sini masih ukuran fontnya kecil, bisa kita gedein sampai kurang lebih sama kayak di sampingnya. Di sini kan udah ada nomor sertifikat ya, tinggal diisi. Oh maaf, ini nomor sertifikat, saya salah isi. Nomor sertifikat. Jadi pakai tanda kurung siku 2 kali, terus baru nomor sertifikat, tutup kurung siku 2 kali. Nah, terus ini kita tambahin lagi satu text box buat nama. Fontnya bisa diubah ya, sesuka keinginan teman-teman semua. Boleh pakai yang standar, boleh mau pakai yang keriting. Tadi kalau untuk nama, di sini ini nggak apa-apa, tulis aja dulu meskipun kecil karena nanti bisa kita gedein dulu fontnya. Ini fontnya bisa sampai 70. Ini bisa pilih yang keriting-keriting. Terus mau di layoutnya terserah ya, misalnya kita mau centerin ya biar lebih rapi. Di sini klik center. Nah, kurang lebih sampai seperti ini. Ini template yang sudah kita siapkan untuk membuat sertifikat. Sampai sini template ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Atau Mbak Ina gimana Mbak Ina? Ditanyakan? Cukup ya Mbak Santi, masih ada atau sudah cukup semuanya nih? Udah ya? Oke, udah cukup semuanya ya. Template-nya kayaknya udah semua ya. Kayaknya lagi pada anteng, masih pada izin menyimak, belum ada yang nggak masalah ya. Boleh, nah sekarang buat teman-teman nih, para bunda-bunda semua, Mbak Santi nanti mau kasih kategori hadiah. Nah, boleh Mbak Santi mau ada pertanyaan untuk para peserta kita yang masih on nih, supaya nggak ngantuk sebelum kita tutup. Nanti pertanyaan, jawaban yang mendekati tepat atau tepat dapat 1 door prize. Oke, boleh. Siap-siap ya di kolom chat. Pertanyaannya. Oke, sebentar dulu, saya coba cek dulu. Ini teman-teman nih, saya mau pindahin nomor HP-nya ada di sampingnya nama peserta dulu ya. Nah, teman-teman boleh nggak minta tolong
di sini kan udah ada rumus untuk nama peserta. Tolong buatkan di sini ceritanya ada kolom nomor HP. Di sini ada kolom nomor HP. Rumusnya itu apa sih gitu? Biar bisa dapetin nomor HP. Oke, silakan ada yang mau Ya. jawab? Boleh diklik ya, rumusnya di copy paste ke dalam chat boleh? Boleh di chat atau kalau Jadi- mau langsung resign juga boleh. Boleh. Mbak Santi bantu ketikan. Nanti aku Siapa yang bantu mau coba? ketikan. Siapa yang mau coba? Gimana ada caranya yang mau supaya coba? dapetin nomor HP? Aku mau nyoba. Ayo silakan Mbak siapa dengan Mbak siapa? Ain. Oh, oke Mbak Ain. Boleh Mbak Ain, boleh langsung. Oh ya, Gimana Mbak Ain? Sama dengan VLOOKUP. sama dengan VLOOKUP. Kurung terus di B2. B2 ya? Nah, B2. Terus? Koma. Terus ke sheet data. Oke. Terus pilih yang kolom D sampai F. D sampai F. D sampai F. Oke. Kemudian apa? Koma 3 ya. Koma 3. berapa? 3. Terus? Tutup kurung. Tutup kurung. Iya. Harusnya ya. Wah. Dikit lagi loh Mbak. Ayo ada yang bisa? Atau Mbak Ain mau nambahin sedikit rumusnya? Hampir loh. Mau coba Hampir. Oke. Kita Mbak dengan Mbak siapa? Coba saya Mbak Mirma. Mbak Mirma, silakan Mbak Mirma. Oke, Mbak Mirma boleh. Ini sih aku udah coba di tempatku dan berhasil. Apa Tadi tuh Pak rumusnya? VLOOKUP. Tolong diajain dulu dari awal. Oh, sama dengan VLOOKUP dalam kurung B2. Kemudian ke data. Langsung ke data. Dari D ke F. Oh, nggak bisa nih Mbak. Hah? Ada yang kurang dari kan? D ke F. Ini tapi aku berhasil ya. Coba diulang. Gimana? VLOOKUP dalam kurung, buka kurung, terus B2, jadi apa? B2, habis itu titik koma. Koma, betul. Terus data. D ke F, bloknya D ke F. Oke, terus koma 3 koma kurung tutup. Kita coba ya. Yeay, bisa. Selamat. Mbak Ina, apa hadiahnya Mbak Ina? Apa nih, sekaligus diumumkan kita ya? Oh, di untuk akhir aja ya? Hadiahnya. Boleh. Udah langsung nih. Udah Yeay. langsung sebelum kita tutup acaranya, seperti janji di awal tadi, sponsor kita karena disponsori oleh beberapa sponsor, khusus untuk acara malam hari ini, ada 6 hadiah yang akan dibawa pulang, yang akan dikirimkan ke alamat masing-masing peserta yang mendapatkan hadiah. Jreng. Ada beberapa kategorinya nih. Mbak Ina, ya, Mbak Santi. ongkirnya ditanggung peserta kan ya? Oh iya, untuk ongkirnya ditanggung peserta, karena kita dari mancanegara nih, siap-siap ya. Oke, nggak masalah ya, hadiahnya worth it banget kok. Okay, untuk yang pertama, semuanya masih on nggak nih? Masih ada berapa peserta nih kira-kira nih? Untuk yang pertama, jreng, dapat hadiah 1 paket skincare dari Janira. Tadi gambarnya udah saya kirimkan di grup ya. Jatuh kepada kategori penanya terbaik sejak awal kita mulai ya. Yang kemarin-kemarin tuh yang pertanyaan masuk ke saya, ini udah dipilih Mbak Santi. Selamat untuk Mbak Elin Herawati dari IP Bandung. Oke, ada ya? Mbak Elin, hadir Mbak Elin? Boleh suaranya kalau hadir, apa sudah off nih? Lagi ya. Hadir Mbak. Oke, hadir, selamat Mbak Elin. Akan didatangkan ke Bandung. Yang kedua, hadiah kedua sama nih. 1 paket skincare juga dari Zanira.
jatuh kepada kategori peserta dengan praktek terbaik dan terantusias karena sudah sampai emailnya dari Hamin Sate dari sebelum agenda dimulai nih. Hamin jam ya. Selamat untuk Mbak Putri Handayani, ada dari IP Payakumbuh. Wah, jauh nih. Masih hadir Mbak Putri. Selamat Mbak Putri. Iya Mbak, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Mbak Putri. Dan Mbak Putri. Oke, yang ketiga ada satu kerudung dari Siraki ya, sponsor kita. Jatuh kepada yang tadi peserta yang menjawab paling tepat pertanyaan dari Mbak Santi. Selamat untuk Mbak Mirma Yuda. Selamat Mbak. Mbak Ina, kita lanjut dulu lagi boleh nggak Mbak Ina? Ini kan udah mulai cair lagi. Boleh. Kita lanjut sebentar lagi ya. Masih ada 3 hadiah nih ya. Silakan Mbak Santi. Oke, terima kasih Mbak Ina buat semangatnya ya. Semangat memberikan hadiah dulu biar pada on lagi. Nah, sekarang kita lanjut dulu prakteknya. Tinggal satu lagi nih, keinginannya kepala playground masih ada yang belum terpenuhi, yaitu satu lagi ya, mengirimkan sertifikat ya untuk yang hadir. Nah, tadi ceritanya ini adalah cuma kolom tambahan aja ya. Misalnya kita menandai di data itu ada yang hadir dan ada yang enggak. Misalnya ini kehadirannya itu diceknya manual misalnya. Nah, di sini nama peserta udah ada, tapi nomor sertifikatnya belum ada. Nomor sertifikat. Nomor sertifikatnya itu kayak gimana sih? Sebenarnya kan emang tergantung ya dari komunitas atau organisasi yang kita ikuti. Nah, bisa jadi nomor sertifikatnya ini kita coba ambil contohnya yang emang ada di IP. Sebentar, saya ambil dulu ininya, bentar. Contoh SOP penomorannya. Di sini penomorannya itu kita misalnya punya nomor urut ya. Misalkan punya nomor urut. Ada nomor urut 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, terus di sini SOP-nya itu adalah dimulai dari huruf B, garis miring, terus teks yang ini nih teks ini jadi G2. Jadi kita pengen formatnya itu kurang lebih kayak gini nih. Nah, kan kemarin ada yang bertanya ya, Mbak itu bikin nomor sertifikatnya apakah satu persatu atau gimana gitu. Sebenarnya kita bisa bikin pakai rumus. Jadi ini rumusnya kayak yang tadi di awal, gimana cara kita membuat QR code. Jadi di sini ada tanda petik, terus huruf B, garis miring, tanda dan. Jadi ini masih sama ya. Nah, ini cuma ada selipan satu rumus teks karena nomor urut ini pengennya dijadiin 3 digit. Soalnya kalau misalnya kita tulis di sini 001, terkadang kan dia cuma munculnya angka 1 doang gitu kan. Jadi kalau saya mengakalinya pakai rumus teks dalam kurung kolom G2, koma, ini format penomorannya. Jadi ada 3 digit angka 0. Terus di sini ada dan lagi, dan seterusnya. Ini sebenarnya ini tinggal copy paste aja dari SOP yang ada gitu. Jadi seperti ini. Terus tinggal kita drag ke bawah. Udah langsung jadi nomor sertifikat. Kayak gitu. Kalau misalnya ini kelihatannya agak rumit, sebenarnya ini hampir sama kayak yang awal ya. Jadi cuma menggabungkan beberapa string atau beberapa teks aja. Yang mau ditekankan sebenarnya di nomor urutnya. Gitu. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk penomoran sertifikat gimana Mbak Ina?
Cukup ya? Cukup yang Cukup lainnya? ya, insya Allah ya. Udah Nah, menanti hadiah lagi, Mbak. Udah nanti menanti hadiah hadiah. lagi. Siap. Nah, kita udah tadi template-nya udah siap juga ya. Template-nya udah siap, nomor sertifikatnya juga udah siap. Terus tinggal kita ini aja, tinggal kita kirim pakai AutoCred. Jadi kita klik add-ons. Yang kita pilih adalah AutoCred. Di sini launch. Terus ini akan downloading. Kita klik new job. Job name-nya kita bisa tulis belajar paperless. Ini bisa bebas ya, apapun ini nama job atau nama project-nya. Nah, terus ini template-nya kita pilih dari yang tadi udah kita buat. Tadi kita namain template belajar paperless ini ya. Kita select sampai sini. Nah, di sini udah muncul. Kemudian kita next. Merge tab-nya ini kita pilih dulu sheet-nya. Nah, tadi data-data nomor sertifikat ada di sheet kehadiran. Nanti AutoCred ini akan otomatis menyamakan nama kolom yang ada dengan yang ada di template gitu. Nah, ini nomor sertifikat ada, kita cocokin sama nama pesertanya juga ada. Kita klik tombol next lagi. File name-nya kita tulis tanda kurung siku 2 kali, nama peserta. Ini bebas ya kalau mau dikasih, tadi ada nomor urutnya, jadi kalau misalnya di sini mau ada nomor urut, tanda strip, spasi, nggak usah pakai tanda kutip di sini nggak masalah. Di sini types-nya kita pilih yang PDF dan output S-nya kita pilih yang multiple output mode yang ini. Kemudian kita klik next. Foldernya yang kita mau tuju untuk sertifikat ini kemana? Boleh ke folder yang belajar paperless tadi atau mau bikin subfolder di dalam ini yang namanya sertifikat itu bebas ya. Jadi di sini saya mengambil contohnya masuk ke dalam folder belajar paperless. Kemudian next. Step nomor 6 bisa kita skip. Nah, di sini set merge condition untuk step nomor 7 kita bisa add condition-nya. Jadi kalau tadi kan ada kolom kehadiran ya di sini tuh. Bisa dibaca nggak sih? Oh nih, yang ini nih kolom kehadiran. Kita bisa pilih. Kalau misalnya yang hadir itu, yang ya, itu yang kita kirimkan emailnya. Tapi kalau misalnya di sini kehadirannya tidak, itu email sertifikatnya tidak akan kita kirimkan. Gitu. Terus kita klik next. Di sini ada yang berbeda dari materi yang udah diberikan. Jadi share docs and send emails ini kita bisa langsung kirimkan email ke teman-teman semua. Di sini share doc S-nya kita pilih yang PDF. Ini ya boleh dipilih yes sama no. Nah, terus di sini tag-nya jangan lupa email. Oh ya, sepertinya di sini kolom email belum ada ya. Bisa kita sisipkan dulu sepertinya. Kolom email. Wah. Iya, ini emang agak advance sedikit ya. Iya. Dan adanya di terakhir pula ya, Mbak. Iya, betul. Masih pada on. Iya. Sebentar. Bismillah ya. Ini emang yang lumayan sih. Nah, ini tadi kehadirannya kita pakai rumus. Ini kehadirannya. Ini saya cancel dulu sebentar. Maaf, ada yang terlupa, yaitu nama emailnya. Nama emailnya itu, sorry, bisa dipilih dari sini. Kita bisa pakai rumus VLOOKUP lagi ya. VLOOKUP yang dicari ini, koma search key-nya.
VLOOKUP udah pada jago nih kayaknya, tadi udah ada yang berhasil praktek ya. Nah, ini emailnya udah ada. Terus tadi kita ulangi lagi untuk yang autocrate-nya. Nah, jadi tadi kalau ada yang ketinggalan autocrate-nya bisa mengikuti lagi dari awal. Di sini new job. Terus belajar paperless. Terus next, pilih template-nya yang ini kita ambil aja dari Drive. Yang ini kita select. Terus langsung next. Ini kolom kehadiran. Udah sama semua, lanjut next. Ininya yang gampang aja ya, nama peserta. Type-nya PDF. Dan ini multiple output. Foldernya masih sama. Tadi udah sampai sini ya. Ini kehadirannya itu adalah yang ya. Terus kita next. Nah, tadi udah sampai sini ya. Nah, ini to-nya itu kita tulisnya email. Terus subjeknya sertifikat Bunda nama peserta. Nah, ini isi draft emailnya bebas ya. Karena ini kita waktunya sudah melewati gitu. Jadi langsung saja terlampir sertifikat belajar paperless. Terus ini kita next. Terus yang dimaksud dengan run on form trigger. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau langsung kirim sertifikat berdasarkan Google Form. Jadi setiap ada yang mengisi Google Form itu langsung kekirim emailnya. Itu di sini kita pilihnya yang run on form triggernya dipilih yang yes. Gitu. Nah, jadi ketika ada yang masuk data langsung dikirim, masuk data langsung dikirim. Tapi kalau misalnya saat ini kita tidak membutuhkan itu, jadi di sini bisa kita pilih no sama no. Gitu. Kita save project-nya. Kemudian kita bisa run job-nya. Bismillah. Kita coba. Jreng. Nanti siap-siap nih Mbak Enggusti, Mbak Ina bisa cek cek email. Sertifikat. Nanti Mbak Ina ini online pakai laptop kan ya? Iya, online pakai laptop. Nanti bisa cek emailnya Mbak, udah sampai belum sertifikatnya seperti apa, nanti boleh share screen ya Mbak Ina ya. Oh, online emailnya ada di HP Mbak. Oh, ada di email, ada di Mbak HP. Eng gimana? Ada Mbak Eng? Ini udah 2 yang kekirim dari 4. Udah, masuk sih Mbak. Masuk. Emailnya sertifikatnya gimana? Ada nama dan ada nomor sertifikat ya Mbak Eng? Terlampir sertifikat paperless. Jadi itu ada namanya, ada nama dan nomornya. B/000 ya. Terus namanya udah ada Ina Agustina nih kelihatannya. Oke deh. Nyampe ya Mbak Ina ya berarti ya? Nyampe. Iya. Alhamdulillah. Sampai. Kalau misalnya mau cek dari